Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita di sini. Gue sosok mana? Dengan keluarga RJ. Dan di sini gue ditemani oleh 4 rekan cantik-cantiknya di sini, ya kan? Tapi sebelum mulai, gue akan infokan dulu. Kalau di sini sebelum kita mulai podcast dan guru-guru di sini sudah melakukan swab antigen terlebih dahulu dan hasilnya semua alhamdulillah negatif. Mungkin gue mau langsung aja biar temen gue memperkenalkan diri dulu dari samping kiri gue. Silakan kakak Nadia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Nadia Iwata Putri. Di sini gue anggota Ikatan Pemuda RJ yang sering kita sebut RJ. Nama gue Olivia Margaret Manjeta, nama Instagram gue Olivia Margaret. Jangan lupa di follow. Gue dari sini adalah salah satu anggota juga dari Ikatan Pemuda RJ yang bisa dikenal nama Instagramnya keluarga_RJ yang gitu. Enggak, tapi gue menyebut kerjain ya, tapi udah sebut. Apa sih? Nama gue Kristi. Gue juga salah satu anggota dari Ikatan Pemuda RJ. Bingung gitu, maksudnya mau nyebutin apa lagi karena YouTube-nya udah disebut sama Nadia, Instagramnya udah disebut sama Nadia. Kalau gue cuma bilang yang RJ yang suka ditanya-tanya kepanjangan RJ itu apa. Lanjut. Oke, halo semuanya, ini terakhir. Nama Prita, salah satu anggota juga Nidi. Tadi karena udah disebutin semua YouTube-nya, Instagramnya, jangan lupa follow, di subscribe juga. Oke, sip, oke. Balik tadi ya. Lu juga kenalin diri dong, Kak. Kita boleh kenalin diri. Artis lu. Berasa diingat banget apa Mungkin gimana? semua masyarakat Indonesia akan mengetahui gue siapa. Waduh. Gue Ria dan Instagram gue adalah Ria Anes. Tapi bukan Ria Susan. Oke, gue kan di sini kita ada podcast dengan kita kan di sini ada podcast dengan ngobrol santai-santai juga, ya kan? Karena kita nggak mau terlalu tegang mau ngomongin politik. Emang tegang-tegang itu apa sih? Biasanya kalau tegang itu ngomongin politik, pemerintahan, dan itu gue agak-agak senang. Kalau yang lain? Tegang yang lain? Itu Kalau di sana yang ini ya. Terus sebenarnya tergantung dari imajinasi. kalau imajinasi kalian apa Kan cuma disclaimer aja kalau ada kata-kata kan kepada punya Susan. Oke, gue bukan maknya Susan ya. Gue peringatan aja sekalian. Apa hubungannya? Tadi dulu apa hubungannya Ria sama dia Susan? Karena namanya Susan Ria. Oke. I know. Terus Oke. Karena podcast kita ini kan santai-santai, kenapa kita kelihatannya kelihatan aneh kan? Kelihatannya agak sedikit bercanda atau segala macam. Tapi kita biar nggak terlalu kaku kayak Kang Ebo. Suci. rambut berapa? Sebentar ada tombel mungkin. Gue mau ngobrol-ngobrol santai di sini ya kan. Mungkin tema kita hari ini adalah colong-colongan juga, tapi iya. Aduh, kan kalau misalnya apa namanya colong-colongan bola ada. Emang mau bahas apa sih, Kak? Karena waktu gue juga nggak bisa panjang gitu. Oh, gitu. Sibuk banget ya. Gue juga Enggak, karena biasa waktu kerja gue dari jam 12 ke atas. ya. Malam Lagi. malam aku sendiri. Ini kita di sini sebenarnya mau podcast juga sih, kenapa jadi ke stand up? Gitu. Oke. Mungkin gue mau langsung aja nih ya, kan kita kan di sini Bahas apa? kita kan curhat. Curhat tentang apa? Gimana curhat? Itu
Cuman kali. Ya, kan setiap manusia ini pasti mempunyai suatu masalah, ya kan? Kalau nggak percaya banget mau ngobrol. Percaya kok, nggak ada yang sama lu. Nah, dan nggak mungkin manusia itu nggak mempunyai masalah. Itu kayak bagian sayur tanpa garam. Jadi masalah lo. Nah, cuman ya masing-masing manusia kan beda menghadapinya dengan cara seperti apa. Mungkin di sini dari rekan-rekan kita di sini, mungkin lu mau menanyakan terlebih dahulu dengan siapa nih? Siap mengajukan diri? Gue yang ngeliatin dia kemarin gue dia banyak gue Aja dulu. kan Gimana? apa Lu pernah mempunyai suatu masalah dari mungkin kecil, ringan, sedang, terberat, udah kayak sumur dah. gue apa sih sudah belum Anak air di sini. berat ya Iya. pernah lah semua orang kan pasti pernah punya masalah Pasti lu cara menghadapinya itu seperti apa? gue tidur Dia tanya dulu kali ya masalahnya apa, terus cara lu menghadapinya apa gitu. iya kalau misalnya kita punya masalah ya kita lebih baik tuh berdoa itu pastilah ya berdoa terus juga kenapa sih gue kayak gitu ya kan berdoa terus tidur biar pas bangun tuh udah lupa semuanya Iya kalau bangun lapor. kan nggak bikin masalah kan jadinya lupa sama masalahnya Tapi itu pasti pernah menangis kan? pernah lah gue sering gue lihat tuh jatuh aja gue pernah lihat tuh kayak gini aja gue pernah Itu gimana lu? Kenapa lu? gimana kalau sih Berarti teman-teman. Kalau gua depresi enggak, kalau sedih pernah. tar dulu ini serius atau bercanda Gua udah bercanda. enggak ada Gua udah bercanda. coba tanya Gua udah bercanda. Serius. Serius kan? Kalau gue Enggak, kalau gua sedih karena diri sendiri. Dibuat karena diri sendiri. Tapi masalahnya enggak berat sebenarnya. Cuma hantunya lewat perasaan. Contohnya gitu. itu gengsi dalam hal apa nih? Perasaan. Waduh. Tapi itu sudah terlewati. Wow. gimana caranya melewati itu Berpikir positif. Gini, setiap orang tuh sibuk, Ada kegiatan. ada kegiatan kalau sama anak-anak gitu kan ada pokoknya yang dilakukan gitu. Positif, nggak tahu sih sebenarnya. Positif dalam apa? Positif dalam membuang masalah. Cuma semalam doang kan. Dan mereka rumah. Itu aja sih maksudnya mati udah terlewati. Jadi menurutku sebenarnya bukan hal yang terlalu rumit ketika sudah dilewati. Oke, lanjut ke Kak. Kalau gua tahu. Salah. Assalamualaikum. Dibilang assalamualaikum jawabnya. Cuman gue samperin lagi ke udah jawab Iya, waalaikumsalam. Kalau gue masalah. Jadi oh begitu ya udah. Oh nanti ya terkenal. Enggak, kalau gue sih apa sih kayak gue sering kali mungkin ceritain. Udah Pak. Kenapa sih? jangan emosi dong Iya. Kalau gue sih yang sering kali gue bilang kalau masalah kecil, sedang sama berat. Kalau gue kecil mah sebenarnya masalah kayak
temenan, masalah pendidikan dan segala macam, menurut gue ini masih masalah yang biasa aja gitu. Tapi kalau masalah biasa gue, ya kan gue kenapa sih? oke lain gue katanya. Maaf, sorry. Lu belain gue kan? Enggak. Terus maaf sebelumnya sesudah podcast ini kayaknya akan ada beberapa. Iya, kalau gue sedang tuh lebih ke masalah hubungan kalau gue. Nah, kalau berat selama iya, ini kan lengkap edit. Iya. Kalau yang terberat sih gue tetep ya, maksudnya di keadaan dimana gue kehilangan sosok ibu. Kayak kalau misalnya gue juga nggak bingung gitu kalau lu bicara depresi gitu, kenapa bagaimana. Yang jelas itu di titik dimana gue kayak rasa udah gak punya tujuan hidup, kayak berjalan sendirian gitu. Gue datang nih, lu pada ketawa, mungkin gue ikut ketawa, tapi gue kayak ketawa aja kalau Berarti kayak lagunya Dewa. Di dalam keramaian aku masih Beda-beda zaman soalnya. beda jalan. Iya kayaknya lu tua ada kira-kira. Iya, jadi kalau misalnya ditanya yang paling berat ya tetap gitu. Kalau buat gue mungkin karena gue sudah pernah merasakan kehilangan orang tua ya. Jadi itu adalah titik paling terpuruk gue, seterpuruk-puruknya di dalam hidup gue sih. Kayak gitu. Makanya itu di titik dimana gue nggak bisa bilang itu depresi juga ya, karena gue kan nggak ngerti ya pengertian depresi itu apa. Tapi ya kalau ditanya gue sampai nangis sampai banget, iya. Bahkan gue itu kayak denial gitu, denial dalam artian 3 hari kan gue kan Kristen ya kebetulan, enggak sih pilihan gue Kristen. Jadi gue kan 3 hari tuh gue masih bisa melihat nyokap gue, tapi gue berusaha untuk tidak menangis gitu kan. Dan tapi after dari situnya ternyata itu yang apa ya, maksudnya kurang tepat ya menurut gue gitu. Mendingan ketika ada jenazah mendingan lo nangis puas gitu, nggak kayak gue gitu. Gue tuh gue tahan. Ketika tuh tempat gue pingsan, ketika dikuburin gue mau pingsan gitu. Dan akhirnya gue kayak cuma nangis sendiri aja gitu. Selama 1 bulan sampai 2 bulan berturut-turut. Kalau ditanya sampai sekarang belum ikhlas, jawaban gue nggak tahu gue harus ikhlas kayak gimana. Serius? Enggak, kan gue kan kalau ditanya kalau ikhlas gue nggak tahu gue harus ikhlas gimana. Tapi kalau yang gue tahu sekarang adalah gue bersyukur kalau Tuhan lagi. Itu sih yang bisa gue tulis. Dan mami udah ngasih. Nah itu poin paling penting adalah itu semua. Dan Apa ya kalau ngomongin masalah yang kecil sedang besar, tadi sebenarnya hampir sebenarnya sama sih, masalah besar dan titik sedih, titik terendah gue adalah di saat kehilangan salah satu orang tua. Kebetulan di sini ayah kan. Tadi kan lebih menahan ya, lebih menahan untuk tidak nangis dari segala macam. Kalau misalnya gue lebih pada saat itu gue harus lebih, gue keluar dulu, misalnya begitu tahu bokap nggak ada gitu, gue langsung wah udah hancur rasanya, bener-bener yang wah nggak tahu nih harus apa, harus gimana, tanpa dia gue gimana, tanpa dia adik gue gimana gitu. Karena masih kecil, masih yang ya piik lah, masih yang nggak tahu apa harus ngapain gitu. Akhirnya udah cuma nangis, terus udah gitu tapi sehari 2 hari tuh 2 hari deh gue nangis segala macam. Tapi ada titik di mana sampai keluarga bilang kalau kamu nangis kamu nggak bisa jadi ibu dan yang dan adik-adik kata dia gitu kan. Sampai akhirnya juga ya kalau misalnya ntar gue drop juga, mak gue drop juga, adik gue gimana kan gitu segala macam. Dan akhirnya gue mencoba untuk menguatkan diri dengan cara sibuk gitu, entah itu ngurusin jenazah, entah itu dengan ngurusin masalah yang tamu yang datang. Intinya gue harus sibuk biar gue nggak mikirin bokap ya, walaupun itu acara yang memang acara untuk bokap gitu, tapi
berusaha untuk tidak sedih dengan itu gitu. Akhirnya ya udah, maksudnya ya lewati aja gitu. Memang harus lebih kuat aja sih gitu. Sama kalau itu untuk masalah yang berat ya, tapi kalau untuk masalah yang sedang atau kecil, apalagi masalah kecil ya, itu kayak bisa gampang kecil gitu. Tapi kalau misalnya yang sedang, lebih ke me time sih, lebih ke yang gimana nih gue bisa melupakan itu, tapi gue harus mencari solusinya untuk besokannya gitu. Gue mendingan kayak maskeran, ngapain, nonton, tidur sama kayak Nadia juga tadi. Jadi walaupun lupa tapi setidaknya meringankan. Kayak oke, gue fresh, gue harus besok harus ngapain gitu. Gue udah tidur, gue udah merefreshkan, mengosongkan pikiran gue dengan melupakan sedikit itu. Besok harus ngapain lagi gitu. Gitu sih Kak. Lu Ada apa gue? Dino. Kalau gue juga sama sih, mungkin gue juga lebih kayak ini masalah ya, jadi punya masalah. Dimana kalau masalah-masalah ya kecil-kecil atau gimana ya itu mah nggak terlalu gue pikirin ya. Kalau misalnya masalah berat, pernah gue pada saat itu ngambil tindakan, maksudnya dulu kan gue sempat kayak kampus kayak jadi ikut, ya udah gue punya temen yang suka naik gunung, gue pernah melarikan diri ke situ, gimana cara meluapkan emosional, amarah, jadi ke hal yang positif seperti itu aja. Gue akhirnya gue naik gunung, di situ ya hampir semua masalah terluapkan sih menurut gue. Jadi pulang setelah pas naik gunung jadi kayak ngeringan aja beban masa hidup gue gitu, ke hal yang positif aja, kayak gitu aja sih anjurannya. tapi gue juga sepakat kalau bicara naik gunung ya, gue juga sepakat. Karena menurut gue gini, enggak, tapi ini benar untuk yang belum pernah naik gunung ya. Gue sebenarnya hampir sama kalian. Kenapa sih pada ketawa? Kita naik gunung siapa? Gunung boleh gak? Lu pernah gunung gak? Gak mungkin gak? Kan ada loh yang punya bukit loh. Iya, banyak. Iya, bukit gunung lah. Sudah bukit saya paling kecil. Lanjut ke sana. Bukit itu jadi gini, kalau gunung itu kan ketinggiannya itu, bukit gue tahu yang dimaksud bukit, dan gunung itu tahu sih yang dimaksud kalian. Ya itu orang tahu ini. Iya benar nih. Gue nggak tahu. Kita nggak pernah naik gitu. Enggak, karena kalau jadi gue temenan sama orang yang baik. Jadi gitu semuanya lagi kita tahu. Ya karena kenapa sih kalau ngomong? Next. Ya. Enggak, karena gini, menurut salah satu penelitian, karena kan gue pernah masuk cinta alam ya. Nah, itu gue tuh dikasih tahu gitu, orang healing yang paling baik adalah mereka ke alam. Katanya ya, gue nggak tahu nih. Berarti alam itu nggak berarti gunung doang dong? Banyak sama, memang banyak. Alam cinta alam. Tapi kan gue, karena gue pencinta alam, jadi kan gue arahnya kemana? Arahnya ke naik gunung. Emang pencinta alam gunung? Orang jalan bisa. Dia lebih memilih gunung. Macam-macam. Nah. Oh, pencinta alam juga. Kalau ini pencinta alam ya. Gue ini pencinta alam. Terus. Banyak kan gitu kan? Gue dengar. Oke, lanjut. Iya, enggak, maksudnya salah satu penelitiannya adalah itu sebenarnya healingnya ya. Cuman kan kita nggak bisa menerapkan di di Indonesia ya, karena itu penelitian dari luar. Gitu. Makanya kalau dibilang naik gunung itu sedikit meringankan dan sedikit recovery lah. Kalau gue tuh kalau naik gunung tuh tujuan gue adalah recovery, karena gue ketika jalan gue bisa marah-marah. Aku juga pernah naik gunung, gue capek gue. Itu karena siapa? Lapar kamu. Lapar. Enak aja lu lapar. Tapi
Tapi indah nggak sih naik gunung? Enggak, jajan. Kalau lu sama Gue percaya aku bilangnya enggak. Iya, udah terus. udah sih kalau menurut gue indah. Ya kan punya preferensi masing-masing. Iya. Oke, lanjut. Nah, iya maksud gue sih itu. Nah, kalau misalnya apa sih? Ya, intinya gue sepakat dengan kata-katanya Karya gitu. Kadang-kadang memang harus lebih positif. Cuman ada sebenarnya yang gara-gara ngomongin ini gue kepo sebenarnya. Tapi gue mau nanya dulu dari lu dulu sih kan. Kenapa harus gue? Karena lu yang lihat itu dulu. Salah satu ketakutan terbesar dalam hidup lu. Salah satu ketakutan terbesar ya ditinggalin sama orang-orang yang gue sayang, baik orang tua, pasangan, apalagi kalau yang udah nikah, ya. Terus ya anak dan orang-orang terdekat aja. Ketakutan itu ketakutan terbesar lu. Sampai yang terbesar lu Sama. masalah aja tuh. Nggak, gue mau nanya, tapi beneran. Tapi gue mau nanya, sama Iya. Apaan? Emang butuh jawaban gue. Gue takut bertanggung jawab sama takut gagal. enggak, maksudnya pasti kan ada Lu cerita. tahu, lu tahu. Tuh, Kenapa kalian netizen? enggak, gue pengen tahu. Maksudnya gini, kan kalau gue pribadi, gue takut kehilangan orang-orang yang gue sayang karena gue sudah pernah merasakan kehilangan itu. Nah kan kalau lu bilang lu takut gagal, lu takut apa? Tidak bisa bertanggung jawab ya? Iya. Nah itu ada nggak sih cerita di balik itu? Karena gue penakut. Gue sebenarnya penakut. Ini mau sih. Tapi tau nggak? Orang kasih ini dibikin malah ya. Enggak, Iya, itu tuh benar sih. serius. Mana kita bercanda? Itu selalu serius. Contohnya ini kita serius. Iya, gue tuh takut gagal, takut bertanggung jawab karena apa? Gue tuh kayak harapan masyarakat gitu. Oh promosi. Sebentar lagi. Enggak, karena gue takut kayak takut gagal karena gue nggak berani. Misalnya gue mau ngelakuin sesuatu, ya nanti gue kalau gagal gimana ya? Aku nggak mau deh, udah deh nggak usah ngelakuin itu deh. Itu berarti ya. Itu gue iya ya kayak gitu. Terus misalnya ditawarin kerja jadi ini, ditawarin kerja jadi ini, aku nggak bisa karena gue nggak bisa. Nanti kalau gue kerja, aku bisa kayak tanggung jawab sama bos gue nanti gitu, sama yang masukin gue kerja kayak lebih ke situ takut gue kalau makanya mungkin orang-orang bilangnya kayak keras kayak gitu padahal gue sebenarnya penakut gitu. Iya. Oh gitu. Nah kalau lu nih, Gue gak pernah takut dengan apapun. Iya, gue tuh gak pernah takut sama apapun kecuali satu. Ya cuma satu hal yang pasti kehilangan orang tua lah. Cuman menurut gue itu pasti ya nggak tahu lah siapa yang mendahului. Cuman menurut gue ya cuma itu doang. Cuman kalau yang lain, gue percaya sih semua udah paling terbaik yang gue jalanin. Mau yang paling terbaik pun atau yang terburuk pun udah paling baik. Jadi ya udah kalau misalnya dibilang kalau mau ditakutin mah pasti banyak gitu. Cuma gue nggak mau gila sendiri gitu. Kalau ada yang mau gila bareng sama gue nggak apa. Jadi kayak menurut gue kayak ya udah ya kalau bisa gue jalanin. Kalau misalnya pun enggak ya enggak gitu. Dan menurut gue kenapa gue jarang sebenarnya ada rasa takut karena gue membiasakan diri gue ketika gue mengambil keputusan gue ikutin hati gue. Kalaupun itu memang kesempatan yang paling baik dikasih sebagai kita lihat sebagai manusia, tapi kalau menurut gue berdoa pilih gue enggak itu nggak akan mungkin. Jadi gue lebih ke ya udah gue itu jalan hidup gue aja, gue lebih bernikmat aja gitu. Jadi buat gue nggak. kalau lu cerita.
jadi tapi gue lebih ke Oh iya. Iya, backup. gitu. Jadi kalau gue sih lebih mempertahankan gimana caranya biar orang ini tuh nggak pergi gitu. Maksudnya ya walaupun misalnya ada garis Tuhan di sini ini ngomongin kecurangan jalan Tuhan ya gitu. Mungkin memang udah ada jalan masing-masing. Cuman gimana cara kita untuk menjaga dia, membahagiakan dia atau mereka sampai akhirnya mereka diambil tuh kayak ya udah gue harus ikhlas gitu. Ada kepuasan sendiri. Ada kepuasan sendiri itu. Betul. Nah, Kalau lu udah jawab ya? kamu udah jawab tadi. First impression masing-masing. Gue pengen tahu. Oh, gue dari gue ya. Gue pertama kali lihat mamanya Susan. Oh, bukan ya? Bukan. Siapa? Benar-benar. Siapa? Rosalia. Jadi mah. Ini kasih tahu cerita aja. Kalau gue first impression gue ketemu dia anggun. Aduh, manis. Pertama kali sebelum dia berbicara. Ya udah di saat berbicara jalan kayak gini. Kayak tapi sini-sininya adalah gue yang gue suka dari karya setelah gue mengenal Tonjok ya kak. Tadi lu ngomong serius. Lu kalau kamu lagi dibilangin sama gue, lu liatin dulu dong. Ya, gue akan menunjukkan ke seluruh Indonesia ya kan apa yang kata lu gue anggun Ternyata enggak. Tahu dia bagus, unik. Dan dalam arti tuh ada aja tingkahnya, tapi yang gue suka adalah sama karya dia orang yang mau belajar gitu. Kalau ketika dia mempunyai kesadaran yang sudah muncul, lu mau belajar kan namanya punya masalah pasti kita kan jatuh, tapi lu mau bangkit keluar dari situ dan belajar. Itu kebenaran deh. Terus kalau gendut, dulu iya dulu saya bilang. SMA. Iya kelas 10. Pertama kali gue lihat dia kan gue belum kenal kan karena kita beda kelas. Yang gue lihat adalah gue biasa manggil dia gendut gitu, bukan body shaming ya, itu panggilan sayang. Terus gue temankan. Iya benar. Kalau gue lihat gendut itu adalah pertama kali dia mempunyai geng. Dia berempat, ya kan? Yang nggak mau lebih adalah kenapa sih gendut ini suka bawa-bawa alat-alat pikiran? Alat pikiran kayak lupa dan berarti kelas lain gitu sih. Jadi itu bukan buat angkat gitu. Kalau kita presentasi gue pertama kali gue ngeliat dia sombong. Serius lu? Iya sombong gitu. Tapi menurut gue mungkin karena faktor lingkungan juga, bukan gini. Gimana ya? Gue tersambung lagi sekarang mereka semua temen gue. Enggak langsung begini. Karena kan posisi gini. Gue adalah tipikal pergaulan gembel gitu. Gue tuh ngemper. Gue tuh main sama siapa aja. Gue kan nongkrong di kamar mandi gitu. Terus gue kayak ya udah gitu, tapi kalau dia lebih kayak dia sosok pintar. IPK gue juga nggak pernah 23, tapi dia nggak mau bergaul sama gue waktu itu. sombong sekali ya Itu siapa sih namanya Octavian Tapi pas lagi kesini-sininya ternyata dia pas lagi gue cerita mengenal dia lebih dalam, dia sebenarnya sama tipikalnya sama gue, cuman karena dia dulu gengsi hidup. Waktu pas lagi semester pertama, akhirnya terjadilah karakter seperti itu, padahal mah enggak. Gue baik kan gue. Enggak ada orang baik. Tinggi-tinggi. sama berita
Kalau sama Prita apa di antara yang lain dia lebih langsung menunjukkan dirinya. Maksud gue kan biasanya orang kalau ketemu orang baru nggak bawel kan, dia lebih aktif anaknya. Aktif ya bun, Iya bun, iya bun. Nah itu memang. Salting. Terus kayak lebih gitu. Karena gue tipe kan lebih suka orang rewel sebenarnya. Betul aja lu. Oke, karya Gue jadi karya jadi lo first impression ke kita. Iya salah satu. waktu gue ketemu Olive ya kan, ya mungkin orang-orang juga lo, gue pas pertama kali ketemu ini orang pemakai kan Gue aja pakai narkoba, sumpah. tapi ternyata enggak ya kan, itu kan gue awal-awal ya kan. Narkoba itu merusak negeri bangsa. Betul. Jangan bodoh. Negeri bangsa ya, bukan anak negeri. Tapi sih gue lihat dia memang ngomongnya tegas ya kan, kadang memberi suatu apa ya, Motivasi. iya betul. Kalau ada omongannya tuh lebih ke arah motivasi. Sebenarnya gue marketing motivator. Dia kan suka itu ngisi-ngisi acara Oh, seperti iya. itu. Gue tuh keponakannya Maria Teguh. Baru mau ngomong. Jadi dia Teguh. Iya, Maria Teguh. Terus kalau gue pertama kali Padahal enggak, maksud gue kan lo udah koleksi pun, padahal dia tuh gimana sekarang gitu. oh kalau ya sama sih dia nggak ada berubah. Pemakai dong. Enggak, maksudnya kalau yang itu kan gue awalnya melihat dia sebagai Iya makanya orang jelaskan yang- gitu loh. Tadi gue dijelaskan tapi ternyata enggak. Karena itu awal-awal bertemu aja, setelah gue udah Iya, karena mata gue cuma Iya. coba dong tahu apa eye cream yang bagus gitu buat bola mata pantai. Kalau mungkin kamu sedang selalu galau kemana? enggak saya nggak pernah galau. Ya udah Yang tidur kurang berarti. tidur. Oke. Kenceng deh. Kebiasaan. Iya, kalau gue lihat Nadia pertama kali ketemu gue ngeliatnya jutek banget, orang jurus banget sih, ya kan kayak orang nggak mau kenal gue gitu, padahal gue artis internasional. Oke. Tapi makin kesini setelah gue udah kenal lama ya asik orangnya kan, asik mau dimanain dibuntalin dibolak balik yang martabak enggak oke aja. Terus kalau ke awalnya gue Sakit hati banget. memang gak tuh awal-awal kalau ngomong karena terlalu gimana ya, Nyakitin. bukan menyakiti sih, mungkin karena gue juga jadi gampang baper ya kan waktu itu. Tambah lagi itu kan memang dia tipe orang yang langsung ngobrol ngomongnya bu gitu. Tadi kata boba. Lu ya. Lu ya. Oh nanti lo baru lihat. Nah ini centil ya. Dia mau abangnya. Iya tapi pas setelah kenal lama kita ngobrol-ngobrol ya dia banyak memberikan motivasi juga. Tadi kan lu gak ngasih. Jadi Tadi kan lu gak ngizin gue sih, gue gak ngasih motivasi lu. itu Oh, gue gak ngasih. orangnya asik, makin kesini makin asik. Masa gue dibolak-balik gitu aja gitu. Terus. Itu sih. Terus kalau cerita ya tadi yang sama kayak Olive sih, dia tuh langsung menunjukkan di awal ya udah itu jati dirinya dia gitu tanpa menutupi suatu apapun. Udah itu aja, sekian dan terima kasih. Kalau gendut, Gue bonek. Gue lah gitu. Ini gue manusia. Ngomong anggun. kalau gue lihat karya tuh pertama kali tuh heboh orangnya, dia tuh keren. Gue nih artis dari mana, serius keren gue tuh dia. Karena pertama kali ketemu kan rambutnya panjang, terus pengen ke sesuatu tempat yang Indah. indah, yang rame, sempet-sempetan gitu. Tapi dia lebay, dia harus ke salon gitu. Gue pikir tuh, ih, sepupu gue pacaran sama artis gitu gue mikirnya. Tapi kesini-sininya tuh keren gitu, dia elegan, pintar gitu ya. Ternyata nggak bodoh tapi apa namanya nekat gitu. Oke. Katanya dia nekat, terus
udah deh kayak gitu takut sakit hati nanti. Tolong Bon. Kita mah sendiri. Kenapa sih gue kenapa? Tolong Bon, pertama kali gue ketemu Bon tuh jagoan banget tahu. Enggak. Apa aja sih? Dia tuh kalau waktu SMA dia tuh bajunya tuh diginiin, terus rambut, pokoknya dia kayak preman deh. Dia tuh ya mencerminkan preman banget saat SMA, perempuan dia itu. Tapi di sininya kita temenan berapa lama? 10 tahun kali ya, lebih ya. 11 tahun. Iya, tapi berubah banget sih. Dulu tuh dia dekil, jelek, tapi sekarang cantik, putih, bersih, lebih bersih daripada kita semua di sini mungkin. Kakak pertama kali ketemu, gue mau urusan mulu sama kakak. Tapi pertama kali ketemu tuh dia galau terus. Apa-apa setiap kali gue ketemu dia nangis. Ketemu dia nangis gitu terus. Jadi nggak tahu dia kayaknya tuh punya beban hidup gitu yang banyak, yang benar-benar memikul. Apa-apa nangis gitu. Jadinya tapi kesini-sininya baik sih. Tapi kalau lagi ada masalah sama gue dia rese banget. Kakak ini seperti kayu jati, padahal nggak kayu jati. Kayu Dia jasa yang udah dilayani. Iya, dia tuh so kuat, tapi padahal tuh dia tuh rapuh banget. Ini bukan kayak gitu, berarti triplek. Kalau gue jadi tuh bapak sih. Iya, nggak apa-apa buat. Kan kabar nanti ya bapak kan? Iya. Sekarang gue yang bapak. Just kidding. Teman-teman nggak pernah bapak. Lanjut Terus Kak. dia Bapak berita kalau anu saya cuma deh, dia ngomong gitu aja kita tuh ketawa semua tahu, padahal biasa aja gitu. maksudnya Kalau kalau berita pertama kali ketemu Berita di mana ya? Pertama kali ketemu Berita tuh orangnya apa ya, sama aja soalnya dia. Pertama kirain gue tuh dia ini pendiam. Katanya rewel. Rewel. Iya gitu. rewelnya 2 kali, berarti benar-benar. Iya, gue mikir-mikir dulu rewel apalagi ya gitu. Iya, Soalnya pertama kali itu kan lu pendiam. katanya Gue lagi komentarin Berita bukan ya benar lu. benar awal kan dia diam ya. Iya. Nggak diem malah langsung rewel. Enggak, kalau menurut gue pendiam karena datang-datang terus diam terus Oh iya macam makan aku. iya terus kesininya iya mau ini iya kita gini aja gitu kayak aktif gitu loh. Jadi mungkin bisa ngimbangin kali. Jangan terbang ya. Enggak kok. Enggak. Oke, next. Kalau gue Dari Karya betul. dari Karya. Kalau Karya pertama kali ketemu kalau nggak salah seinget gue tuh ketemunya di kantin. Di kantin Mapala. enggak, di kantin. Iya, Apa? di mainan. Mapala ya. Mainan buat si Aska. Enggak, kantin pertama kali gue ketemu dia. Mapala ya. Kita ngobrol. Enggak, dia suka lupa soalnya gue aja ketemu dia tuh di Starbucks. Tapi dia bilang sama gue ketemunya tuh di klub. Enggak di kantin. Next. Kok 88 aku mineral. Terus setahu gue tuh gue ketemu dia di di kantin. Terus tiba-tiba dia ngomong, gue suka lo naik gunung. Gue udah ke gunung ini. Terus dia tunjukin di Instagram. Apa sih lo? Gitu kan. Terus iya soalnya gue dari kantor-kantor gitu kalau cuti kirim sumpah heboh banget. Pertama kali gue ketemu dia ya kalau nggak salah. Aku gitu beda sama kita elegan ya. Iya, ketemunya di Duluan ketemu sama gue apa sama dia? Ketemu Oli. Bener dong. Lu nanya gue ketemu gue apa Ketemu Prita. Enggak bohong ketemu Oli. Oh, ketemu gue dulu. Iya makanya tuh gue pas ngeliat nah lu yang ke Mapalaya itu adalah gue bilang kalau ke Mapalaya itu gara-gara apa ya? Gue lupa ya. Ngobrol kita di situ. Enggak, Nah, ini bukan flashback. Enggak, karena posisi gue dulu tuh gue dulu sama ada namanya Akbar pacarnya Karya ini. Gue tuh tiap minggu memang ketemu Karya. Jadi kebetulan minggu itu sebenarnya pengen pergi ya kak. Cuma dia mau naruh mainan dulu, makanya nyamperin gue dulu. Habis itu nggak lama dia cabut. Nah gue tuh cabut juga. Gitu. soalnya pokoknya seinget gue sih kalau Karya tuh di kantin orangnya heboh banget first impression gue ya.
Terus kalau ke Nadia, gue pertama kali ketemu sama dia gibahin orang. Gibahin siapa? Gue lu gibahin. Gibahin siapa? Siapa bisik? Oh, kan gibahin curhat. Oke, curhat. Gitu. Dan memang kalau dibilang gue nangis, iya benar-benar karena gue lagi galau kehilangan Pacar. bukan. Pacar mulu sih pikiran lo. Nah, terus iya kalau dibilang suka rese, padahal sumpah dia yang paling rese, nggak bohong gue. Itu bisa diklarifikasi sama yang lain. Gue rese. Iya, lu rese. Gue rese. Oh, jadi lu kayak gitu harus menjadi penengah dong, Bon. Enggak, emang gak rese. Emang dia rese. Emang kita semua rese. Ya udah, berarti kita semua rese. Nah, Nadia itu padahal sebenarnya Nadia itu gue nggak ngerti ya dia kalau dia bilang dia nggak pede, sangat nggak pede menurut gue gitu. Bahkan gue berkali-kali sampai bahasa kasarnya ya, gue tuh bego-begoin dia gitu kan, bener kan? Gue bilang lu bego banget sih, kenapa nggak gini-gini gitu. Nah Nadia tuh first impression gue ketemu tuh kayak dia emang bener-bener nggak pede, bahkan mau nyanyi aja dia nengok kanan kiri sering kayak orang bego, ya nyanyi nggak ya, gue nyanyi nggak ya, kayak gitu. Nah terus kalau siapa, kalau ntar dulu sih Mon, kenapa gue lagi ngomong. Oke. Ada tulisannya 8. Kalau Olive itu pertama kali gue ketemu, gue sepakat sama Nadia, sumpah kayak preman banget. Kenapa lo nggak suka lo? Terus kan Ya kan perempuan yang mencerminkan preman ya dia kan. Iya. gue duduk kan paling depan, ya kan gue ceritanya kan gini belajar, ya dong, kan gue pintar. Gue juga. Iya. Enggak bercanda. Harus tuh tunjukin nih PR gue. Jangan. Gue bergaulnya sama orang-orang yang inilah, maksudnya yang memang gue yang belajar. Iya. Padahal gue sendiri sebenarnya nggak kayak gitu, cuman karena posisinya gue bukan nggak punya teman. Oke. Kan gue nanya doang. Bukan gak punya teman. Nggak ada yang bener. Iya, nggak ada yang nggak, karena posisinya gue memang ada satu hal yang mengharuskan gue untuk belajar gitu kan. Jadi akhirnya gue memilihlah mereka. Setiap kali gue berisik banget, kenapa lo? Wih, gila dia. Ih, sumpah. Kata gue nih orang jagoan banget sekarang. Bener aja. Udah kayak gitu. Kalau Olive tuh memang definisi. Cuman aslinya Olive tuh kalau menurut gue ya, perubahan Olive itu yang perubahan sangat signifikan sebenarnya sama kayak lu Kak. Lu tuh buat gue lu orang yang paling cepat banget belajarnya gitu. Nah sama kalau Olive itu perubahannya tuh, dulu Olive itu orang yang suka banget kayak gimana ya, maksudnya bahasa gimana sih, dibilang teledor enggak, tapi ceroboh banget. Iya. Nah sekarang dia tuh lebih kayak berpikir kalau misalnya gue mau ngambil antis nih, dulu mungkin dia langsung ngambil gini, tapi sekarang enggak, tapi dia kayak ada step by stepnya gitu loh, buat perhitungan buat dia ngambil antis ini, tapi ini no sponsor ya, ambil hand sanitizer ini untungin nggak buat dia gitu loh. Itu nah terus kalau gue sama Olive, pengalaman gue sama Olive sih kayak begitu sih, sampai kita pernah disebut Ghostbuster ya, bener. Ghostbuster itu apa sih? Buru hantu. Bukan hantu, cuman Apa? Dia ini mau ada sini nggak boleh. nampol. Siapa? Kenapa dia? Ada sesuatu, gue kan maksudnya gue tuh kebiasaan Cemburu. bukan di orang Ih, gue suka malah juga. Iya. bukan itu, karena yang ada itu bukan terus gue ceritain dulu jangan gitu. Nah kalau Olive tuh kayak begitu gitu, jadi benar kalau dibilang dari dulu dekil banget dulu, dekil banget. Iya, akhirnya aku berubah biar punya pacar. Sekarang punya pacar. Kalian mau jadi pacar aku? Gitu. Nah kalau Prita, gue malah terkesan, sumpah gue pertama kali ngeliat Prita itu udah angkuh, bukan pintar, bersih banget. Gue kadang-kadang malu loh dia. Iya, pakai definisi bersih ini. Pakai. Sumpah Prita itu datang yang gue kaget cuma diem mau makan HP,
Makan ya. Set, semprot, taruh. Makan ya. Diam. Kata aja. Apa lagi nih anak? Wajar karena kan dokter. Dia Nah. kebersihan. Gue pas makanya gue tanya ke lu kan, oh fakultas apa? Kedokteran. Oh panas. Iya kan? Gue karena maksud gue nggak pernah ketemu orang sebersih itu gitu loh. Gue paham sih mungkin karena kan lu udah terbiasa seperti itu ya. Nah cuman gue jambak Apa sih kalian loh. bisik-bisik ya? Kenapa sih taruh handphone gak menghargai banget kamu lagi ngomong? Maaf ya. Iya. Nah, tapi kesininya Prita iya sih benar sih. Orang yang yang aktif sendiri, yang hidup sendiri, kadang belum disuruh apa deh. Aku ada loh gini-gini. Oh, ini bisa loh Kayak pakai gitu kita mah dia kalau berantakan biasa diari dia mah tiba-tiba nyapu coba Iya tuh. Kalau Prita kayak gitu tuh. inisiatif Sih. Oke. Nah, Oke, next. lu Prit. Next. Oke, ini anak bawang ya. Oke. Ya. Ini apa sih karya? Tapi beneran waktu itu pertama kali ketemu Karya itu langsung heboh orangnya. Jadi udah nggak ada anggun-anggunnya. Dia udah ketemu ibunya gue. Iya, langsung yang Dia belum tahu ya awalnya anggun gue. Gue doang nggak mau lihat tahu. Siapa? langsung. Ya udah pokoknya heboh aja gitu orangnya kayak buset deh ini beneran nih begini gitu. Tapi emang awalnya juga ini kayak artis dari mana Yoi. kan gitu kan. Tapi ternyata kok kayak gak cocok dari artis. Ambil dia dari mana nih? Enggak kayak gitu. Kayak gitu loh Karya gitu. Terus sampai sekarang ya tetap aja heboh guys. Terus kalau dia Kenapa sih? Rita takut sama iya, Emang iya? makanya dari awal kan emang ketemu terus dia diem kan kayak ya bisa kayak dia ngeliatin gue terus kayak udah deh gue diem aja iya judes banget parah Iya, judes iya. judes kan yo terus kok orang malah pas pertama kali ketemu kan lebih banyak umur yang ngajak ngobrol kan makanya kayak ini ngeliatin gue aja daripada ngeliatin ke situ jutek banget mukanya tapi enggak kok guys karena dia baik. Dia sangat baik walaupun ya aku juga takut tetap kalau dia teriak. iya Kalau dia teriak tuh waduh. Nah dia tuh pertama kali ketemu gue kayaknya pakai tas begini, pakai heels. Man, gue mau cerita. Apa sih? Gue cuma diam ya. Dia orang aku dia belum kenalan belum apa dia udah teriak dari lobi sampai tempat duduk kita biasa tuh. Man, pakai tasnya begini. Gue Dia akan lagi bahagia di gue. Iya, gue gak ngerti lagi udah. Gue nggak tahu di situ moodnya lagi gimana tapi tetap serem udah di dalam kegelapan ya kan. Serem banget ya tapi bener gelap kalau itu. Serem banget lagi kan. Eh mungkin karena gue pendiam kali. Nggak ada pendiam guys nggak. Oh kenapa ya? Kok gue jutek? ini gara-gara ini Bukan tahu tapi sama Harus cemberut. Iya Alisnya. Iya sama Alisnya tegas banget gitu loh. Tapi Kenapa lo liat gue? tapi enggak walaupun sampai sekarang masih tetap takut kalau dia teriak sih. Tetap. Emang seru cuman. Ya udah itu sih. Oke, Olive gimana? Malah waktu itu itu walaupun pertama kali ketemu dalam kegelapan juga ya kan ya ini bertiga ya kan tapi kayak ya udah dia lebih kayak yang welcome gitu lebih kayak yang ini ngajakin ngobrol nih gitu kan ya gitu terus habis itu Kenapa? Kenapa? enggak ada yang ditahan beneran gitu maksudnya lebih ramah lah gitu walaupun ternyata kesini kayak preman gitu tapi awalnya justru Lebih parah siapa? Bener kan? Lebih parah dia kan? Dia kan kalau misalnya di orang cepetan kek, lama gitu kan? Oh iya cepetan kek, kan kalau gitu kan beda banget. iya bener kata serunya tuh maknanya beda gitu parah gitu walaupun kesini walaupun awalnya welcome tapi sini kok kayak preman justru ya malah menunjukkan premannya karena gitu mungkin itu karena pembawaan kali karena posisi gue dua bersaudara tuh gue punya kakak itu laki-laki jadi tuh gue tuh mainnya mobilan baju samaan kayak gitu jadi udah kenapa nih bisa sih nah terus kalau ke sama sih awalnya mah kayak Nadia takut banget jadi dua banget lagi gelap kan nggak bisa ngeliat mukanya
mukanya ya, beneran nggak bisa ngeliat mukanya nih, beneran ih aduh serem dah pokoknya deh kalau kakak sama nenek mah awal, tapi kesini enggak, keibuan banget kakak gitu. Gitu. Denger ya. Kalau keibuan lebih kayak banyak Enggak, dia nggak keibuan sama ini yang masakin kita karya di pelan maksudnya sama kayak kalian yang ngurusin kita sama ini karya. lebih ke keibuannya tuh dalam arti lebih banyak motivasinya gitu, terus dia banyak banget nanya-nanya, maksudnya lebih kritis lah orangnya gitu. Enggak tuh cuma perhatian, tapi kalau buat yang namanya masak, nyapu, mana perhatian? Oke, next pembicaraan Gua nggak masak gara-gara si Nyonya ini nggak bisa diganggu ya. Kalau masak, apa lu? Tadi kan udah first impression, sekarang deskripsiin diri sendiri. Oh, gua pengen ganggu. Deskripsiin diri sendiri. Dari lu dah. Kenapa dari gue dulu? Iya. Ah, gantian dari kita. Tadi kan dari Karya. apa ya, nggak tahu harus orang kan, kalau diri sendiri Iya, apa-apa. pede banget. Ya nggak apa-apa. Kenapa emang? Kita orangnya yang pede, rese, babat. Apa ya, aduh nggak tahu, nggak bisa. Kita harus mendeskripsikan dari lu. Cantik, punya bakat nari. Oh 3 kata, oke 3 kata. Pintar. Ya 3 kata aja ya. Iya, 3 kata jadi kebanyakan. 3 kalimat. Iya benar. 3 kata lah. Ah, udah lo nggak usah lah, terserah aja mau 3 kata kayak. Iya benar. Ya, makanya manusia kan punya pilihan banyak. Ya udah, tapi jangan banyak nanti gumo lagi. Ada. Gue tahu lu banyak lah, ya gue tahu banyak. Udah pokoknya yang pertama itu ya pintar nari, terus apa lagi ya? Ini yang bagus juga atau yang Yang emang bagus Terserah. sampai Yang buat Jadi lu bahagia deskripsi aja. ayo lu. Oh jadi gitu, ya udah. Apaan sih Iya, kalian? pintar nari, cantik penyayang. Wih, penyanyi semuanya disayang. Oh, semuanya sayang ya. Iya. Terus lalu Next. Oh, sabar. Ini kan suka-suka gua. Kenapa sih dia suka-suka gue? Mana dia Tuhan? Sabar. Suka mengalah. Kan gue mau. Kan itu sekarang kayak untuk kayak berapa? Astagfirullahaladzim. Ujung-ujungnya yang kalah siapa? Gak ada nggak bagi dua kemarin. Enggak kalah. Kalau deskripsi dari gue yang pertama satu buat gue kadang-kadang gue sepakat. Kenapa sih? Kadang-kadang gue sepakat. Terus kadang-kadang gue sepakat sama orang gitu. Maksudnya terkadang gue kerasin diri gue sendiri gitu. Padahal sebenarnya gue nggak bisa. Itu deskripsi diri gue. Terus yang kedua gue tetap pada prinsipnya gue sabar. Sabar. Kenapa sih? Kita tuh siang. Dia emang iya gue sabar. Iya. Kurang apa coba 2 orang yang konfirmasi. Gue sabar. Gue apa ya? Pintar. Dan gue cantik dan gue anak kesayangan. Gua semua udah pada tahu. Gue orangnya keselan, pemarah, emosian, kemudian nggak mau ngalah. Tapi gue orangnya pemaaf. Ringan tangan enggak? Waduh, hah? Enggak. Iya, gue ringan tangan. Semua yang gitu semua gue pukulin aja. Canda sayang. Enggak, serius. Gue tuh banyak sifat jelek gue yang tadi gue sebutin salah satunya. Cuma Banyak tapi yang gue tahu adalah gue orangnya pemaaf. Tapi dalam 3 kali kesempatan ya.
Ya udah. Lanjut. Maaf. Enggak. Nggak, karena menurut gue kalau ada orang yang maafin tapi untuk kesekian kalinya dimaafin otaknya nggak tahu diri, apalagi kalau sama teman, ya kan udah dibaikin malah Jadi. nggak ngargain, ya kan, dulu kayak gitu lebih baik dibahas. Buang aja kalau Lanjut. Nggak dia. Kenapa? Gue iya lemot kan ya? Lemot, pemaaf, penyabar, penyayang, cengeng, oh iya, suka makan. Lu pada apa? Apalagi sih sama itu imut. Iya, Bisma. Udah itu aja. Bisma. Ucul imut, Salib. bisa lembut. Udah. Lalu Dari gue ya. oke, kita tutup ya. Kita tutup aja kayaknya ya. Iya, soalnya berhubung waktu. Terima kasih buat nonton. Soalnya produser kita udah marah-marah. Belum. Dari gue, deskripsi gue adalah baik hati, rendah hati, cantik, percaya diri, humoris, ya kan? Nggak kalah lagi gue apa ya? Nggak rajin menabung, itu doang. Oh iya, udah. Mau terakhir dong. Gue dong. Apa? Gue mau nanya apa? Satu. Sebelum penutup. Ayo. Ini belum ditutup, dia mau nanya lagi. Jadi mau penutup Lu lu kan aja. yang terakhir. Ya, Oh, saya iya, ada sebelumnya enggak. Ya. Gue mau definisi. Gue tadi suka kata maaf. Definisi maaf buat lo. Lama banget nih. Gue aja dulu deh jawab. Nah. Kalau kenapa gue tadi kan bilang kalau gue itu pemaaf. Menurut gue, iya gue pemaaf. Iya definisi. Iya maaf. karena gue gak pernah benci sama orang. Jadi Mau diapain aja, maksudnya diapain aja pokoknya gue tuh maafin mau sampai nggak ada tolak ukurnya gitu. Nggak kayak kan kalau orang bilang dikasih kesempatan. Nanti kalau misalnya yang udah lewat dari 3 kali nggak bakal gue maafin udah gitu. Nah menurut gue maaf itu nggak ada tolak ukurnya kayak gitu. Gitu. Jadi itu definisinya maaf. Maaf sama penyabar kayak gitu. Gak ada Nggak ada tolak ukur. ukur. Kalau lu berita. Definisi maaf. lebih ke apa ya? Ini yang maafin atau yang Pemaaf. Definisi maaf. Oh Maaf atau pemaaf nih? Maaf. Maaf ya. lebih ke pembebasan apa ya bilangnya? Pembebasan diri dari suatu masalah atau hukuman gitu menurut gue. Tapi maksudnya kalau dari kata maaf sendiri ya, cuman gue itu orangnya udah itu doang dah udah. Lo karya. Nggak bisa karena Maaf ya. apa ya, gue sendiri pribadi susah bilang maaf, maksudnya gampang bilang maaf gitu loh, dan gampang juga untuk memaafkan gitu. Tapi kalau misalnya orang yang dimaafin itu melakukan kesalahan atau melakukan kesalahan kayak berkali-kali gitu, ya buat apa gitu, ngapain gitu loh, maksudnya ngapain dimaafin gitu. Oke lah kita maaf atau misalnya ikhlas gitu untuk memberi pengampunan lah istilahnya gitu. Cuman kan kalau emang nggak mau berubah ya ngapain gitu. Karya. Kalau gue definisi maaf itu suatu perilaku yang memberikan sikap toleransi atau kesempatan. Benar nggak sih? benar jawaban lu Bukan benar benar, benar. gue aja nggak nyangka itu bisa. Benar ya kan, suatu perilaku yang memberikan sikap toleransi terhadap seseorang yang meminta maaf gitu. Jadi ya itu rasa toleransi. Rasa toleransi. Ya. Kalau lu Kalau gua maaf
apa ya, gue tuh sebenarnya maaf sebenarnya, tapi ada satu hal yang menjadi tolak ukur gue buat udah maksudnya gini, kalau ada contoh pertemanan ya, gue tuh orangnya sebenarnya maaf, tapi gini, ketika lo melakukan kesalahan lo tahu itu salah. Ini gue berbicara orang lain ya, misalnya lo melakukan kesalahan lo tahu itu salah sebenarnya, tapi lo di depan gue berasa gue bodoh, gue tidak mengetahui itu, nggak mengetahui apapun, padahal gue apa yang lo lakukan di belakang gue itu gue tahu semua. Dan menurut gue sekali oke, dua kali oke, tiga kali menurut gue kayak apa ya, lu sudah nggak tahu diri. Dan tapi gini, gue yakin lu nggak tahu kalau sebenarnya gue tahu. Gitu. Jadi maksud gue gini, ketika gue berubah, gue memang gue bukannya nggak mau membicarakan ya, gue mau bicara pun menurut gue kayak kan nggak penting, karena menurut gue ketika lo dekat sama gue cuma butuh kejujuran lo. Kalau lo nggak jujur lo nggak apa-apa nganggap gue bodoh gitu, tapi gue bisa menjamin kalau lo akan menyesal kehilangan gue. Kayak gitu. Lu masalah penerimaan kali ya? Dibilang penerimaan sebenarnya gini loh, awal terima, cuma maksud gue dengan hal yang itu aja, daya apa ya, daya hasrat lo aja itu lo bisa nafsu lo aja lo bisa bohongin temen. Jadi menurut gue itu lebih kelakuan lebih daripada setan. Dan yang paling bodohnya adalah lo taunya gue nggak tahu, dan itu menurut gue bukan gue yang bodoh tapi lo yang bodoh. Lu ke Sama sih. Sama siapa sih? Nggak, kata lu semoga dia. sama Iya dong, ini kan seluruh Indonesia. Lihat. Lu definisi maaf apa? Tadi kan gue udah. Gila sih, oh Enggak boy. lu. Astaga. Nggak sih, kalau gue maaf, sebenarnya gue sepakat dengan kata kasih pengampunan, gue sepakat dengan kata kasih toleransi, tapi gue juga sepakat dengan Olive gitu. Menurut gue kata maaf ini yang gue takutkan gini, gue pribadi adalah orang yang biasa nyimpen bom waktu. Gue maafin nih, gue maafin, tapi terkadang maaf itu menjadi kedok di belakang kita. Akhirnya nyimpan sesuatu dan akhirnya menjadi bom waktu yang nggak tahu nih kita kapan meledaknya dan apa dampak dari lu simpan kata maaf itu. Apakah ntar lu mengungkit atau malah memberikan self healing buat diri lu sendiri untuk maafin dia. Kayak gitu sih. Makanya kalau bicara maaf, makanya gue tertarik banget dengan kata maaf sebenarnya karena itu. Sebenarnya gue nggak berharap ditanya balik karena gue pengen tahu gitu definisi maaf yang benar itu sebenarnya kayak apa sih gitu. Karena yang tadi gue bilang gitu, gue adalah orang Yang lo bisa terima? Hah? Yang lo bisa terima? Maksudnya Dari jawaban kita berempat yang bisa lo terima? ya tadi yang gue bilang, benar memberi pengampunan, benar toleransi, tapi benar ada tolak ukurnya. Kok gue bilang gak ada tolak ukur? Iya kan Olive. Tapi kalau Nadine lebih ke pemaaf sih kalau menurut gue. Iya, Maafnya. bukan definisi maaf. Nah kalau lu tuh menjadikan diri kayak gue pemaaf. Mungkin definisi pemaaf. Iya, gue kan definisi maaf. Nah Enggak, kalau gue bilang tolak ukur itu gini nih, yang gue bilang tolak ukur itu dengan kata maaf itu mending kalau orangnya minta maaf, ini posisi ke minta maaf. Karena menurut gue kan gue bilang lagi tadi dia ngerasa diri dia pintar, gue nggak tahu apa-apa, padahal dia yang bodoh karena gue tahu semuanya. Dan menurut gue ketika gue cabut, ketika gue tidak mau tahu lagi tentang orang ini, itu adalah untuk gue menjaga hatiku untuk gak kecewa gitu. Ih kalau maaf mah rasa bersalah. Enggak. Pembukti perwujudan rasa bersalah gitu loh itu maaf. iya, makanya tadi gue tanya definisi maafnya apa. Terus Itu. Ya udah berarti lu itu perwujudan dari rasa bersalah. Iya. Jadi kalau gue lebih menjaga hati gue aja, karena gini, posisi gue sudah kecewa sekali, gue sudah kecewa 2 kali, terus menurut gue lo tidak tahu, lo nggak pernah tahu kalau gue sebenarnya tahu semua gitu. Jadi gue lebih nggak ada kata maaf segala macam. Jadi ini pengalaman gue ketika maksud gue harus menjaga diri gue sendiri, karena gue harus menjaga hati gue sendiri. Gue sepakat sih kalau itu.
Makanya gue bilang gitu, kadang memang ada tolak ukur, cuman kalau jeleknya adalah kadang-kadang kata maaf itu dijadikan kedok buat diri kita sendiri. Betul. Makanya gue bilang kalau gue tipikal orang yang suka nyimpen bom waktu. Jadi iya gue maafin lo, gue maafin, gue meledak gue tinggalin. Gue gak ada pakai ayu babi bu bebo gue tinggal. Karena itu yang tadi gue bilang, daripada nanti ujung-ujungnya gue yang sakit, ujung-ujungnya gue menderita ya kan, nangis-nangis gak jelas, better gue tinggalin gitu. Nah lu nih Pertanyaan terakhir, gue pengen kita di sini itu ngasih tahu ke teman-teman yang lagi nonton ya, apa yang harus kita lakukan. Misalnya nih kayak gini, gue punya kita nih pasti punya kekurangan dong. Betul. Nah kita ngasih tahu ke mereka jangan tiru kayak gue tuh kayak gini gitu. Oke, dari lu dulu. Dari gue. Iya kan tadi kan dari samping-samping itu dari tengah dong. Bukan berarti. Dari mbak. Dia nggak punya masalah. Enggak, makanya dengerin dong tadi apa? Enggak, lapar. Yang pokoknya yang di belakang kamera ini tolongin jadi pas kita udah selesai kan jadi tinggal makan. Iya. Masa Tolong, dibilangin? Iya, nggak kreatif banget ada sih. di belakang kamera mempersiapkan bekal buat kita. Iya. Apa tadi nanyanya apa? Jadi gini, kita di sini pasti punya kesalahan gitu, terus punya juga kekurangan. Nah gue tuh pengen kita ini ngasih tahu ke teman-teman kesalahan dan kekurangan kita tuh di mana sehingga teman-teman tuh tidak meniru kita gitu. Terus kasih motivasi juga lah sedikit. Kalau gua ketika lo punya membuat kesalahan atau yang lainnya, yang pertama yang gue pelajarin adalah lo jangan mempunyai hati yang gengsi. Karena menurut gua ketika lo gengsi, lo akan bisa kehilangan orang-orang yang lo sayang. Itu aja sih. Itu ini jangan gengsi. Kayak kalau misalnya salah, ya bilang salah. Contohnya kalau lo suka sama orang, ya lo bilang suka. Kalau lo sayang, ya lo bilang sayang. Jangan memendam sesuatu karena lu gengsi, ya udah nyatain aja urusan belakang ya bodo amat, nanti lu lega gitu. Dibandingkan lu belum pernah ngapa-ngapain tapi lu nggak pernah tahu endingnya. Kalau kenapa sih? Siapa nat gue? Iya. Kalau gue tadi sih gue balik lagi. Jangan maaf ya. Kasih produser dan kru. Main krim. Terus kalau gue jangan pakai kata maaf atau memaafkan itu sebagai kedok buat diri kita sendiri gitu. Karena tadi dibilang gitu, kadang apa yang kita simpan itu menjadi satu bom waktu yang lo nggak akan ngerti dan lo nggak akan tahu kapan meledaknya. Nah dampak dari meledaknya itu sebenarnya gitu, apakah nanti lo kehilangan teman-teman lo atau memang lo akan menyesal dengan kelakuan lo gitu yang harusnya lo bisa bicara gitu. Dan gue ada kata-kata yang sampai detik ini gue inget banget gitu dari temen gue. Kalau lo lapar lo belajar teriak lapar. Kalau lo lagi sedih lo belajar teriak lo lagi sedih. Kalau lo lagi marah belajar lo lagi teriak kalau lo mau marah. Dan kalaupun lo mau nangis dan gak suka dengan hal itu lo harus belajar bilang. Karena terkadang hal itu yang bisa buat recovery diri lo sendiri dan hati lo gitu. Kalau itu sih dari gue. Kalau lo cerita? Kalau gue banyak orang yang bilang tuh gue apa tuh terlalu niat untuk melakukan sesuatu. Kayak misalnya terlalu all out lah gitu sampai akhirnya. Dong dengerin parah banget. Enggak masa satu teman. Enggak masa Gendut bilang gini, dia pesan makan tapi dia pengen nih berita ayam spicy tapi ayamnya udah mati. Ayamnya udah mati. Bukan itu karya yang itu yang tulis. Kenapa gue ditambahin? Ini mana Ngomong kakak. Oh iya. belajar Udah ya, terus aja. komplit apa? Oke, sekian dan terima kasih. Karya. Enggak kan banyak yang bilang maksudnya mungkin teman-teman lama atau yang sama-sama lama yang udah kenal lama gitu
gue tuh ngelakuin sesuatu pasti all out, maksudnya pasti niat gitu, apalagi maksudnya buat teman sendiri atau misalnya nanti atau misalnya buat pasangan atau buat pokoknya kalau yang orang-orang yang emang deket dan yang gue sayang gitu, pasti gue akan all out. Nah sampai usaha gue itu atau misalnya apa ya, ketulusan gue itu disalahgunakan sama orang gitu, akhirnya gue yang jadinya rugi sendiri, capek sendiri. Nah untuk teman-teman yang mungkin kayak gitu juga atau merasa kayak gitu juga, lebih ke harus tahu batasnya aja sih. Dan misalnya nanti dan apa bisa ngeliat gitu ini orangnya emang worth it untuk diperjuangkan atau misalnya worth it untuk dikasih perhatian lebih atau misalnya dikasih effort lebih, atau memang orang ini tuh nggak pantas gitu, memang ini orang cuma manfaatin gue doang kayak gitu. Kalau dari gue sih gitu. Gue juga mau kasih satu kata-kata, apa namanya, jangan merasa pintar dengan kebohongan yang dibuat gitu. Karena enggak, intinya gini, ketika lo berteman, dalam hubungan teman ya, bukan kemana-mana, ketika lo berteman, jangan lo ketika lo dibaikin jangan pernah melakukan kebohongan di belakangnya, apalagi menurut gue dengan yang tidak masuk akal gitu. Karena menurut gue ketika orang yang sudah tulus ada di depan lo tapi lo sia-siakan dengan cara kayak gitu, gak pantas. Tapi gue pernah kayak gitu sih, gue pernah jadi orang yang bohongan. Dan itu tuh karena ini tapi maksudnya apa ya, ngebohonginnya tuh ya gitu, maksudnya emang ada mungkin ada masalah sendiri, misalnya gue nya ada masalah sendiri. Enggak, ini sampai akhirnya gue bohong nih sama temen gue, akhirnya karena mungkin dia nggak terima dia cabut. Nah itu sama, misalnya pas enggak, karena posisinya ini beda loh. Ngebohongin itu udah Lewat batas. ya, udah lewat batas. Jadi menurut gue kayak nanti setelah ini gue jelasin kenapa. Karena maksud gue gini, kan gue cerita juga. karena gue karena pun lo menurut gue gini, semua menurut gue yang dekat sama gue tau kok gue lebih baik dijujurin dibandingkan ada bohong di belakang lo. Itu aja sih. Kalau lu karya kan gue Maksud gue Proses statement. proses statement aja ya, gue langsung ya. jadi Iya. Oh ada yang lanjut. Kalau dari semua sih gue lebih kayak jadilah seseorang yang tidak memanfaatkan kepercayaan orang lain, saling menghargai, tulus, ya apa ya, saling apa namanya ya, Empati. iya saling empati, itu aja sih dari Nadia. Terakhir. Kalau dari gue, kan tadi kan gue bilang kalau misalnya gue tuh orangnya penakut, tapi kalian menurut gue itu contoh yang gak harus ditiru, karena kita tuh sebenarnya tuh harus berani ngelakuin apa aja, namanya juga anak muda gitu ya. Dan juga gue jangan pernah meremehkan orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain, karena kita harus percaya kalau takdir tua itu ada. betul. Apa yang kita lakukan itu bakal berbalik lagi kepada kita gitu. Jadi semuanya harus mikir panjang lah gitu atas resiko yang kalian lakuin kayak gitu. Itu sih. Itu aja sih, jangan ngerasa paling pinter nyembunyiin kebohongan. Lu bodoh kalau kayak gitu. Jadi kalau gue tetap tadi jangan jadiin maaf itu dan keluar maaf kata iya gue maafin itu sebagai kedok buat healing, tapi ujung-ujungnya malah jadi bom waktu. Prita, closing statement. Apa ya, jangan itu sih tadi Jangan apa? Jangan kau menolak cintaku. Ya, intinya kita harus bisa membatasi diri lah sama orang-orang yang memang apa ya, bisa dibilang sih ya, pilih-pilih teman sih. Iya benar. Lebih pilih-pilih teman gitu. Sebenarnya bukan pilih-pilih yang aku nggak mau nih sama dia, nggak mau nih enggak gitu. Cuman lebih ke karakternya gitu. Karena kan kita tiap hari kan main sama apa
namanya sama orang ini gitu kan, nggak mungkin yang kita nggak tahu karakter dia seperti apa gitu. Yes, Lebih mengenal orang, tapi jangan juga terlalu yang gimana gitu. Jangan overthinking sama orang, Nah, tapi kalau nanti akan kelihatan kok sendiri. Oke. Oke. Kita sudah sampai di penghujung. Waduh. Jadi gini. Kita udah sampai di penghujung acara. Gimana? Ada yang mau bantu gue? Ya, jadi terima kasih teman-teman buat hari ini. Buat yang dengerin juga, berharapnya adalah setiap ambil apa yang baik buat teman-teman gitu, tapi buang yang buruk-buruknya dari kita gitu. Pelajaran yang buruk-buruknya siapa tahu bermanfaat. Enggak gitu, sayang. Tapi kayaknya kita pada buruk. Amin. Amin. Nah, juga jangan lupa buat like, Kompon? Komen dan subscribe. Sampai jumpa lagi Di channel kita lagi IG-nya keluarga Keluarga_RJ.